diganti oleh pengetahuan. Lalu disuruh menghafal ini, menghafal itu, menghafal ini, menghafal itu. Inilah sistem pendidikan yang tidak pernah akan membangun kesadaran. Hanya membuat anak-anak kita menjadi apal cangkem. Hanya menjadi para penghafal yang tidak ada maknanya. Makanya tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah membangun pikiran yang terbuka. Ini tujuan pendidikan. Saya bicara di sini. Jadi kalau pikiran seseorang dari hasil pendidikan makin tertutup, apalagi merasa paling benar. Contoh, mohon maaf. Ada kan pendidikan agama. Kalau dia belajar agama, pikirannya makin tertutup, merasa paling benar, semua orang lain salah, bahkan menghalalkan darah orang lain karena dia paling benar. Itu sudah gagal pendidikan agama. Harusnya pendidikan apapun membuat pikiran makin terbuka, bukan mengisi pikiran kosong dengan pengetahuan. Saya kasih tahu ya, anak saya belum hafal Iqra, anak saya belum hafal juz amma. Tenang aja, kalau pikirannya sudah terbuka, apa yang salah? Daripada dicekokin hafalan banyak, makin tertutup. Begitu dia hafal juz amma, mulai dia mendikte orang lain. Kasihan katanya temannya nggak hafal juz amma. Itu kan udah salah, sistem pendidikan yang salah. Dan selama ini sistem pendidikan justru membuat anak-anak kita semakin tertutup. Kan dicekok anak kita supaya merasa paling benar. Betul nggak? Di luar dirinya semuanya salah. Ini sistem pendidikan yang keliru. Makanya kalian saya kasih tahu berkali-kali, ketemu saya bahaya. Ya kan? Karena begitu bertemu saya, pikiran kalian akan terbuka. Karena selama ini pikiran kalian tidak bahaya, karena tertutup, merasa paling hebat. Bertemu dengan saya, kalian bahaya, karena pikiran kalian jadi terbuka. Bahaya nggak? Bahaya. Terkadang bukan rasa sakit yang membuat kita menderita, tapi pikiran negatif tentang diri kita yang membuat segala sesuatu menjadi buruk. Pernah nggak mendengar kata-kata saya? Sakit itu alami dan rasa sakit itu ada. Saya juga pernah sakit. Tetapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan. Di sini milihnya. Ya, saya kalau ngikutin kata-kata medis, Bapak nggak boleh terlalu capek, karena Bapak ginjalnya cuma satu. Saya masukkan di pikiran saya mau ceramah, nggak boleh capek. Saya menerima tamu, maaf ya, saya nggak boleh capek. Mau milad, online saja miladnya. Karena saya nggak boleh capek. Olahraga online saja, karena saya nggak boleh capek. Bayangkan kalau itu saya ikuti dan pikiran saya ikuti itu. Saya tidak pernah mengatakan saya ginjalnya satu. Setiap habis meditasi saya sapa kiri kanan ginjal saya. Terima kasih kedua ginjalku. Makanya naik gunung yang ginjal 2 dengan yang ginjal 1 menangan saya. Kalian kemarin diajak ke Curug Nangka aja, pada gempor, jalannya lama, ya kan? Iya. Kadang cepat jalannya, kadang lambat. Jalan itu konsisten aja, satu langkah, tapi konsisten. Dan percayakan bahwa kaki kita mampu, percayakanlah pikiran kita, kaki kita bisa. Ternyata nggak ada apa-apa kok, paham? Jadi inilah kekuatan pikiran. Ya, perhatikan. Antara perasaan dan pikiran harus seimbang. Terlalu banyak menggunakan logika, hati kita juga jadi mati rasa. Makanya saya dalam baca data karma sering menyampaikan pesan. Anda ini terlalu logika. Ada juga Anda ini terlalu rasa. Nah, harus seimbang logika dan rasa, karena itu timbal balik. Itulah pentingnya belajar spiritual. Bukan mau memperdalam rasa, tetapi menyeimbangkan antara logika dan rasa. Itu penting.
Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang membuatmu kuat. Kan kita suka begitu ya? Ya. Waduh, nanti kalau ya Bapak ini sudah nggak ada di kantor ini lagi, gimana ya kantor saya? Tuh. Pikiran sedang membuat drama. Percayalah, percayalah. Setiap ada yang meninggal pasti ada gantinya. Percaya. Percaya apa tidak? Iya. Makanya gak usah dilemahkan. Jangan melemahkan situasi dengan pikiran kita sendiri. Makanya sekarang belajar selalu menguatkan pikiran. Jangan melemahkannya. Jangan diizinkan dia melemahkan. Kuatkan. Kan suka begitu. Betul? Wah, kalau saya nanti meninggal, gimana ya anak-anak saya? Langsung tuh dijawab sama semesta. Badai maut mah maut we. Nah, di pikiran teuing. Betul? Iya, karena semesta sudah punya banyak tangan kok. Kamu tidak ada ya sudah ada. Nabi Muhammad ayahnya meninggal saat beliau di kandungan. Begitu beliau meninggal, begitu beliau lahir, ibunya meninggal. Beliau besar. Betul? Itu. Jadi sebetulnya apa hidup itu kalau begitu? Yuk baca ini. Semua membaca dengan hati. Hidup adalah belajar menerima apa yang kita tidak suka dan belajar melepaskan yang kita suka. Selama ini hidupmu seperti apa? Jujur ya, hidupmu selama ini belajar melepaskan yang tidak suka. Perlu belajar nggak? Nggak usah belajar, kan dari kecil diajarin begitu. Karena kalian hidupnya selama ini adalah melepaskan yang kalian tidak suka dan hanya menerima yang kalian suka. Belajar nggak itu? Gak belajar. Jadi kalau begitu hidupmu selama ini belajar apa tidak? Tidak. Karena apa? Menolak yang kita tidak suka, gak usah belajar. Menerima yang kita suka, gak usah belajar. Gak usah belajar dengan saya. Gak usah. Gak usah. Capek-capek belajar dengan saya. Karena di BSI belajarnya terbalik. Selama ini di tempat lain kalian belajar ya pura-pura. Kenapa? Menerima yang kalian sukai itu gak usah belajar. Menolak yang kalian tidak sukai gak perlu belajar. Di sini kalian akan mengalami kekagetan sendiri. Karena di sini diajarkan untuk menerima yang tidak kalian suka. Dan diajarkan melepaskan yang kalian suka. Terasa? Ada BSI peduli. Melepaskan kan? Melepaskan. Ternyata bahagia juga ya ketika kita melepaskan. Lihat foto orang lain yang gak sekolah bisa sekolah. Lihat foto ibu-ibu yang di panti jompo nerima uang gak seberapa dari kita, bahagianya luar biasa. Ternyata hidup kita jadi penuh dengan sukacita ya kalau melepaskan. Cuman pikiran saya yang mengganggu, kalau melepaskan takut kita rugi, kalau melepaskan takut berkurang. Ternyata melepaskan tidak pernah rugi. Dan setiap melepaskan selalu akan menerima. Jadi yang harus belajar apa? Menerima yang kita tidak suka. Itu belajar. Dan melepaskan yang kita suka. Itu belajar. Berat kan? Salah sendiri ngaji di sini. Menerima yang kita suka biasa. Melepaskan yang kita tidak suka juga biasa. Itulah esensi berperang dalam ayat tadi.
Jadi perang di ayat yang tadi itu bukan perang